Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di channel Total Politik. Kita lagi nongkrong di Indonesian Parliamentary Center. Namanya aja parlemen tapi ya ada tumbuh-tumbuhan yang indah. Indonesian Parliamentary Center. Iya. Nih sama Bang Hanafi. Ya, Bang sebagai apa Bang di sini Bang? Di IPC. saya pembantu umum. Pantes tadi kita disudahin kopi loh. Pantes ya tiba-tiba. Ya. Benar. Ini tapi ini lembaga macam apa sih Bang nih? Ngapain sih? Namanya kayak IPC gitu, kayak ada hubungan sama KPC di Cina nggak ada? Banyak yang bilang ada IPA, IPS, IPC. Oh iya benar. Iya kalau SMNPTN itu ada IPC ya benar. Oh, Iya. Apa nih Bang? Jadi ini lembaga yang didirikan untuk mendukung parlemen supaya efektif menjalankan fungsinya. Oh sekarang nggak efektif. Sekarang nggak efektif. Iya, lebih efektif lah. Hati-hati ngomongnya. Nggak, maksudnya gue mau tahu definisi efektif itu apa sih sebenarnya buat parlemen? Ya, efektif itu pengambilan keputusan bisa cepat, tidak bertele-tele. Kemudian produknya itu representatif. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Itu yang disebut efektif. Iya, representatif apa tuh? Mewakili semua pihak gitu. Nah, kayak kurang lebih kayak gitulah. Oh iya. Benar. Nah, tapi ini ngomong-ngomong nih Bang soal parlemen nih. Menurut Abang ya, parlemen di Indonesia kan sering dihujat ya. Iya. Sama semuanya, bahkan adik saya, keluarganya Mamot nih paling benci sama parlemen. Kurang ajar Anda menuduh sekali. Adanya umur berapa? Adik saya kebetulan umur sekarang 27. Oh iya. Kayak semakin tua kita semakin tidak menyukai parlemen. Emang kenapa sih di parlemen itu Bang? Menurut Abang? Ada yang bagus gak sih sebenarnya di sana? Ya, hampir semua survei sih, semua parlemen di dunia itu nggak ada yang bagus. Semua parlemen itu mulai survei. Menurut persepsi publik. Oh iya. Ya, karena begitu selesai dipilih, seolah-olah anggota DPR ini meninggalkan konstituennya. Oh. Iya kan? Iya. Harusnya kan begitu terpilih, ya kunjungilah itu satu-satu. Kan udah ada reses. Iya, reses itu ada. Cuman reses kan terbatas ya. Oh iya. Terbatas ya. Jadi waktunya cuman 2 minggu paling lama 1 bulan. Sementara di konstituen ada berapa tuh? Oh. Ada jutaan orang kan. Nah itu yang membuat terbatas. Kalau ya seharusnya sih bisa menjangkau semua ya karena udah punya itu staf tuh di dapil, udah punya kayak semacam tenaga ahli. Ya. Rumah aspirasi itu ada. Iya. Cuman itu belum maksimal fungsinya. Gitulah kira-kira. Nah, terus juga kan ini mau nggak mau kan kalau misal mau jadi anggota dewan kan lewat partai politik gitu kan. Iya. Dan tadi abang ngomong soal representasi. Nah. Kan partai kita tuh udah banyak banget. Memang masih belum representatif juga tuh. Iya. Iya. Partai banyak itu kan mencerminkan dari ideologi yang tumbuh di masyarakat. Kalau kita kembali ke 1945 atau pemilu 1955, itu kan partai berjibun. Iya betul, 50 ya kalau nggak salah. Iya, sekitar segitulah. Itu kenapa bisa banyak? Yaitu cerminan sosiologis. Sosiologis masyarakatnya. Ada yang Islam tradisional, ada yang Islam modern, abangan, ada yang nasionalis segala macam. Iya. Ada yang kejawen, itu juga punya partainya gitu. Oh gitu ya. Kurang lebih begitulah. Oh jadi sebenarnya ya menarik. Ya, itu Kesimpulannya berarti emang kenapa kita partai banyak karena emang kita seluas itu ya. Iya. Spektrum ideologis kita nggak kayak cuma di Amerika yang Demokrat sama yang Republikan gitu, udah cuma sedua itu gitu kan. Ya kan kalau misalnya kayak abang bilang kan tahun 50-an kan kayak Herbert Fried kan pernah bilang juga tuh karena pemilihan dari masyarakat. Iya. Nah kalau yang sekarang banyak itu karena pemilihan masyarakat atau kepentingan tertentu aja gitu. Nah, sebetulnya gini, kalau seumpama nggak dibatasi oleh threshold dalam hal ini kan threshold syarat pembentukan partai, itu bisa jadi banyak juga. Katakanlah kayak di Aceh itu. Di Aceh itu kan partai lokal banyak. Ya. Itu banyak ya partai lokal. Ada kurang lebih 5 kalau nggak salah ya. Terus kemudian kalau lihat DPRD itu kan di luar partai yang di DPR 9 partai itu ada juga. Iya ada juga. Ya, artinya kalau tidak ada threshold di pembentukan partai itu pasti berjibun sekarang gitu. Ya, karena itu ya kembali lagi cerminan
cerminan struktur sosiologis lah ya masyarakatnya. Termasuk yang partai baik sekarang juga mencerminkan itu. Ya, mencerminkan itu. bukan karena elitnya pengen. Elitnya terpecah. Jadi istilahnya kalau menurut Abang, kalau partai baik di Indonesia sebenarnya karena seharusnya bisa karena representasi dari pemilihan masyarakat gitu ya. Iya. Berbeda masyarakat. Tapi sebenarnya bikin partai itu butuh berapa sih Bang? Kayak misalkan gaji-gaji UMR kira-kira bisa bikin partai gak? Ada risetnya nggak sih untuk membangun satu partai itu akhirnya butuh Ada berapa budget gitu? berapa gitu? Kalau budget itu, ya katakanlah gini lah. Kalau mau bikin partai, itu minimal seluruh provinsi harus ada. Oh iya, minimal itu ya. Seluruh provinsi berarti ya 34 Iya, provinsi. Iya. Kemudian per provinsi itu kalau tidak salah 3/4. 3/4 tuh maksudnya? 3/4 dari jumlah kabupaten kota di dalam provinsi itu harus ada kepengurusannya. Oh, berarti di tingkat kabupatennya Iya. juga harus ada. Ya, bayangkan itu ada pengurus. Pengurus kan struktur paling nggak ada 10 sampai 30 orang kan gitu. Ya. Kemudian harus punya kantor. Harus punya kantor. Harus ada operasional. Nah, itu kalau satu kantor aja setahun katakanlah paling minim ya. 500 juta kali sekian. Itu berapa itu? Itu buat diriin doang. Iya. Belum lagi nanti ketika mau ikut pemilu diverifikasi lagi. Oh, bener apa kagak ya? Iya, itu ada nggak untuk dia bisa jadi peserta pemilu. Belum lagi nanti ketika dia ikut pemilu, ternyata ada threshold nih. Kalau dia kurang dari 3,5%, itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Ya contohnya kayak Anura kemarin itu. Iya. Berarti gede juga ya buat Soalnya gue jadi ngebayangin karena gue kerja di perbankan kan dulu, buat bangun kayak satu cabang bank aja tuh butuh miliaran rupiah ya maksudnya. Iya kan, maksudnya diriin satu kantor cabang pembantu aja KCP gitu. Itu butuh berapa miliar akhirnya buat dia diriin. Makanya banyak sekarang bank-bank yang misalnya akhirnya nggak nutup cabangnya karena emang operasional cost-nya tuh nggak masuk gitu. Nah, tapi partai dipaksa akhirnya untuk karena apa? Karena regulasi tadi dipaksa akhirnya mereka harus punya cabang-cabang itu gitu. Iya. Akhirnya untuk bisa berkontestasi di pemilu gitu ya. Berapa ya biayanya? Gak ya, kehitung. tapi tadi Abang kan bilang ada rumah, itu rumahnya dibeliin partai apa orang rela aja nih rumah gue jadiin kantor gitu? Ya itu kadang-kadang itu sebagai regulasi harusnya dia punya office ya. Office entah itu dia bangun atau menyewa, tapi kan paling nggak dia keluar uang. Cuman memang ada beberapa yang diakalin gitu ya, punya rumah dibikin office itu juga banyak yang seperti itu. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota sih kebanyakan dia sewa ya. Oh, sewa. Kebanyakan sewa ya. Dan itu kan cukup mahal juga, paling nggak kan 20 juta ke atas lah ya untuk kabupaten kota yang misalnya biaya hidupnya murah itu kan. Nah, jadinya sangat mahal. Oke. Tadi Abang bilang kan rumah, oke tadi kan rumah ada berapa yang mungkin diakalin dan semacamnya. Kan ada orang-orang di dalam. Aku sih mau nanya aja nih, sebenarnya kalau pengurus partai itu idealnya atau prakteknya sekarang tuh sebenarnya mereka digaji apa enggak sih Bang? Kalau saya melihat sih ada yang digaji, ada yang tidak. Ada yang mungkin kalau pengurus harian dia dapat subsidi dari DPP. Iya, bukan dari APBD. Oh, dari APBD. APBD. Ya, Oh. dia kan dapat sepanjang dia Oh iya. dapat kursi di DPD. DPR atau DPRD gitu. Dia dapat subsidi untuk itu. Tapi kan subsidi itu nggak cukup ya, karena jumlahnya terlalu kecil dibanding kebutuhan untuk operasional aja seluruh Indonesia berapa tuh. Belum lagi kegiatannya, belum lagi kalau ada event kayak kongres gitu ya, itu kan biayanya besar banget itu, nyewa hotel, nyewa nyewa tempat segala macem gitu ya. Jadi memang kebutuhan keuangan partai itu tinggi gitu ya. Untuk memenuhi itu biasanya partai nambangnya di mana? Gue bingung gitu. Karena kalau kita berkaca sama bank tadi misalnya, ya dia kan dari hasil orang nabung, ada bisnis gitu kan, bisnis jalan. Ada bisnis berjalan di situ. Nah kalau ini partai duitnya dari selain dari subsidi itu tadi ya. Ya ini rahasia umum lah ya. Iya, rahasia umum. Rahasia umum ya. Partai itu kan ada fungsi kandidasi, yang rekrutmen politik itu, kemudian ada fungsi pendidikan publik sama agregasi. Nah kita kan sering dengar isu di kandidasi, ini kan ada mahar-mahar politik. Oh iya.
Ya, Itu salah satu sumbernya. Salah satu sumber. Dan itu semua orang tahu kan isunya soal mahar politik. Dan kalau lihat beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR gitu kan, itu kan dilakukan oleh orang yang berposisi strategis di sebuah partai. Nah, banyak yang menduga bahwa alirannya ke partai juga. untuk memenuhi kebutuhan partai. Kurang lebih kayak gitulah. Makanya dulu sampai ada yang bendaharanya gitu ya. Iya. Nazarudin. Kok disebut sih? Lah udah ketangkep. Udah ketangkep. Kan nggak mungkin di UITS. Iya. Jadi sebenarnya gue mau narik nih obrolan Bang. Gue mau dapat yang lebih dalam daripada lo. Jadi sebelumnya kan kita pernah diskusi sama Bang Erik dari SPD. Yang ada di... Iya, saya kenal tuh orang. Oh kenal ya? Orang Cirebon yang gak ganteng-ganteng banget. Yang suka ngomong jangkrik. Iya jadi. Nah jadi berarti kan ini permasalahan pembiayaan ini sebenarnya isu yang cukup krusial banget ya buat partai politik ya. Kalau dari Bang Erik dia berharap bahwa negara nih mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan partai politik. Kalau dari pendapatnya, abang gimana nih? Apakah mungkin ada skema, udah daripada dibiayai pemerintah, bisa gak sebenarnya dibiayain sama swasta gitu? Iya, gue sepakat sih. Nah. Ya, dengan gagasan membiayai partai politik disubsidi oleh negara gitu kan, secara 100%. Tapi sebelum disubsidi, itu menurutku ada beberapa ini ya prasyarat ya. Prasyarat yang harus penuhi oleh partai politik. Dia harus jadi partai politik modern. Jadi dia dalam melaksanakan fungsi agregasi, mengumpulkan kepentingan, pendidikan politik maupun rekrutmen, maupun fungsi supporting ya kayak keuangan sama sumber daya gitu ya. Itu dia harus transparan. Ya, transparan ini apa? Setidaknya di regulasi kita itu ada satu undang-undang, namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan objeknya itu partai politik. Ya, partai politik itu harus membuka seluruh informasinya, selain yang dikecualikan tentu ya, dengan mekanisme yang ditentukan undang-undang. Itu. Sekarang kita lihat partai mana sih yang paling terbuka? Ada Bang? Ada. Oh ada. Ada. Mungkin nanti bisa dilihat di website masing-masing. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan bahwa dia terbuka terutama dalam proses pengambilan keputusan ya, proses pengambilan keputusan itu transparan. Kemudian partisipatif. Kalau orang kalau partai politik lagi proses rekrutmen caleg atau rekrutmen kepala daerah, kira-kira siapa yang tahu prosesnya itu? Nggak seterbuka itu ya akhirnya. Iya. Itu kan gambaran demokrasi internal gitu. Iya. Jadi ada misalnya ada konvensi dulu kayak gitu ya, ada fit and proper test harusnya gitu kan. Kayak seperti itu prosesnya. Jadi orang tahu bahwa partai ini memang serius ingin mencalonkan orang yang capable gitu. Tapi berarti intinya pada intinya lu setuju bahwa emang harus dibiayai sama negara gitu. Iya. Konsekuensinya emang dasar temennya Bang Erik. Erik sudah punya umat. Bang Erik sudah punya umat. Lanjut. Jadi kalau itu dibiayai negara, konsekuensinya segala perangkat dan aturan negara itu bisa diterapkan di partai. Jadi dia semacam kementerian. Cuman dengan fungsi-fungsi partai ya. Dan menurutku dia organ demokrasi kan. Kalau saluran aspirasi politik ya satu-satunya yang bisa memperjuangkan sebagai sebuah kebijakan ya partai. Nah, terutama kalau dia dapat kursi di parlemen. Berarti dia mau nggak mau kita harus sebut lembaga publik dong, bukan lembaga privat, bukan privat. Kan selama ini kayaknya privat. Privat, lembaga privat. Kayak ini partai MMC. Apa itu? Gue kira lo menyebut perusahaan yang lain. Iya, karena dia fungsi-fungsinya fungsi publik, ngurusin kepentingan publik, ya kan? Masa nggak boleh diatur negara yang punya otoritas publik tertinggi kan istilahnya begitu. Itu sih kira-kira logikanya begitu lah. Berarti logika privat nggak bisa kita pakai di situ ya, mau nggak mau maksudnya? Ya menurut saya sih kurang pas ya. Kurang pas ya, karena
Kalau privat itu kan nanti ngaturnya berdasarkan keputusan direksi, berdasarkan keputusan komisaris kayak gitu-gitu ya. Dan ini kan nggak bisa. Partai itu badan publik gitu, menurut saya. Tapi kalau misalnya abang kan pasti udah meneliti di beberapa negara lain gitu ya. Menurut abang tuh partai politik yang paling ideal tuh kita bisa adopsi atau nggak, belajar dari mana sih sistemnya? Partai politik ideal itu partai politik yang melaksanakan fungsinya ya. Katakanlah di beberapa negara itu, kayak misalnya di Amerika itu, Partai Demokrat itu dia punya National Democratic Institute. Terus Partai Republik punya IRI, International Republican Institute. Terus ada di Jerman itu misalnya kayak ada FNS. Apa singkatannya? Nggak tahu. Kan abang yang belajar, Bang. Kan abang yang belajar. Bukan kita, Bang. Kita di sini nanya sama abang. Oke lah, itu apa tadi? Ya, pokoknya. Oke, kita cari di Google. Anak milenial jangan manja. Lanjut. Ya, yang Stiftung itu. Oh, Fredrik Noma Stiftung. Nah, itu. Unsur. Bodoh amat. Unsur. Bodoh. Fredrik Noma Stiftung. Ui nggak belajar itu. Oke, lanjut, Bang. Ya, dia itu modern gitu, sampai punya organ yang itu bisa menularkan pengetahuannya kepada negara-negara lain. Jadi dulu di awal-awal itu lembaga-lembaga awal-awal ini ya reformasi, lembaga-lembaga itu ngajarin ke anggota DPR yang ada di Indonesia gimana caranya membangun konstituensi, membangun hubungan dengan konstituen atau pemilih kayak gitu. Oh, sampai mereka bisa sampai terlibat mereka- dan ngajarin kita gitu Iya, ya. Itu organ partai mereka ya. Organ partai. Gue ngebayangin tuh P3 ngajarin di Jerman gitu berarti. Iya, ya, sistemnya gitu ya. Seperti itu ya. Garda Musda Nasdem Nasdem ngajar di Thailand, gitu-gitu. gitu misalnya gitu. Kayak gitu ya berarti. Iya. Maksud progresif itu ya partai-partai di luar. Dan mereka banyak peninggalannya itu, buku-bukunya apa gitu. Dan beberapa partai menggunakan itu untuk metode kampanye segala macam. Dan memang yang ideal itu strukturnya itu ya melalui proses demokrasi internal lah ya. Jadi pemilihannya ada konvensi segala macam gitu lah ya. Kalau studi perbandingan saya sih kurang banyak referensi ya, karena mungkin Erik dari SPD itu disebut Hebat sekali Erik, sudah disebut berapa kali ini. Besok tidak usah kita undang lagi. Oh, oke, Bang. Jadi gue menarik sih soal tadi lo bilang demokratisasi internal. Jujur aja gue baru tahu istilah konvensi itu waktu konvensi Partai Demokrat. Oh iya, yang banyak yang itu ya. memenangkan Siapa sih? Anas Subang-Ningrum. Anas. Oh, Tapi apakah emang partai lain melakukan konvensi yang serupa? Kayaknya Demokrat doang deh, setahu gue yang beberapa kali Nah, melakukan bukannya itu. waktu itu konvensi Golkar juga yang akhirnya menimbulkan partai baru itu? Oh, itu udah sering. Itu udah passion. Iya. Ya, sebagai inisiatif sih kita patut apresiasi ya. Maksudnya partai-partai itu mulai mengembangkan model-model baru untuk rekrutmen. Ada standarnya, mereka punya standar segala macam. Tapi tetap apakah ada proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel? Iya, balik lagi ke situ. Kalau itu cuma dilakukan secara internal tanpa partisipatif, nah itu ya sama kayak jadinya kayak lembaga privat lagi. Gitu. Nah kalau dia misalnya ada proses rekrutmen yang lebih terbuka gitu ya, terus kemudian ada publik yang atau perwakilan publik lah ya, tokoh-tokoh dilibatkan untuk seleksi ini layak enggak kalau misalnya nanti kepilih jadi anggota DPR atau kepilih jadi kepala daerah. Nah itu baru bisa kita sebut sebagai konvensi yang demokratis gitulah ya. Jadi balik lagi ke tiga nilai. Tapi gue jadi dapetin, maksudnya berarti emang sekarang kalau kita bilang tadi partai itu harusnya jadi lembaga publik, tapi yang terjadi adalah sekarang partai sebagai lembaga privat ya. Kalau kita pakai itu yang memilih akhirnya ya dewan kehormatan, dewan apa yang akhirnya kan itu sama kayak dewan komisaris atau BOD gitu yang akhirnya memilih siapa kader yang maju. Kalau di perusahaan tuh kayak menggambarin siapa yang nanti nih jadi chief ini, jadi ngurusin ini gitu-gitu berarti ya nggak akan dibuka ke publik.
saya kira ini diskusi yang cukup masyhur lah ya. Masyhur, apa tuh masyhur? Nggak, ini istilah gue baru. Masyhur apa sih? Cukup dikenal ya. Oh, cukup ya. Diskusi Masyhur. cukup Masyhur ya. familiar, Ya, familiar. cukup familiar di publik ya, di telinga publik soal bahwa struktur negara ini itu sudah terotonomi gitu ya. Strukturnya otonomi. Kemudian berbagai urusan sudah didistribusi, tapi partai ini masih terpusat. Dan ini juga terkenal juga bahwa rekomendasi dari DPP untuk penentuan siapa kepala daerah itu lebih manjur. Di pusat. Iya. Oh, DPP dibanding DPD. Iya. Nah itulah mekanisme di internal partai yang mengatur bagaimana rekrutmen itu. Iya sih. Iya kan? Iya, tapi maksudnya kayak misalnya kayak gue analogiin bank tadi misalnya. Yang milih kepala cabang ya dari kantor pusat, bukan atas Hasil dasar demokrasi musyawarah di bawah. musyawarah. Siapa pemilih kepala cabang kita nih misalnya. Kan nggak mungkin mereka yang nentuin. Yang pusat yang lebih efektif, lo jadi kepala cabangnya gitu misalnya. Berarti partai sama dengan bank. Iya, mirip sih kayaknya. Saat ini mirip sih kayaknya. Partai gaya bang. Partai gaya bang, bener partai Masalahnya gaya. yang satu punya duit, yang satu enggak. Yang satu generate money, yang satu ngabisin duit. Ngomong-ngomong tadi kan berarti gue menyamakan bahwa berarti sebenarnya logikanya mirip antara partai dengan bank ya. Dalam proses politiknya, Iya. bukan proses uangnya. Iya, bukan. Tapi gue denger kan gue sempat baca sih beberapa buku-buku soal tipologi partai politik. Sebenarnya menurut lo kalau di Indonesia sendiri tuh ada tipologi partai politik apa aja sih yang hari ini eksis di Indonesia? Hampir semuanya masuk ke catch all party. Cash all party, oke. Apa Jadi, catch all apa tuh party? cash all? Jadi dia orientasinya untuk cari jabatan itu ya, cari jabatan publik atau office seeking gitu ya, anggota DPR, anggota kepala daerah gitu, ataupun menteri gitu ya. Jadi orientasinya ke arah lebih ke mencari jabatan dan mencari sumber daya dari jabatan itu. Gitu ya. Kalau dulu 55 itu kan partai basisnya ideologi ya. Ideologi punya kader, kemudian yang partai A kadernya karakternya kayak gini, partai B kayak gini. Sekarang itu hampir semua partai pengen memenangkan pemilu gitu ya. Memenangkan Intinya pemilu, dapat jabatan publik. Ya orientasinya jadinya lebih banyak ke arah sana. Makanya sekarang itu kalau dibilang di Indonesia ideologi partai-partai itu semuanya ke arah ke tengah ya masuk akal gitu ya. Mau partai Islam tradisional atau Islam modern, semuanya nyari Masa. mau nasionalis atau liberal semua ke tengah. Ya, semuanya ke arah tengah gitu lah istilahnya gitu ya. Ya ini gua jadi ngerefleksin tuh, jadi kayak misalnya kan ideologi udah jadi nomor sekian, tapi yang paling penting adalah strategi memenangkan. Iya. Memenangkan yang akhirnya bagaimana apapun cara yang dilakukan itu dihalalkan gitu kan, buat yang penting menang pemilu. Kayak misalnya dulu kan PKS tuh partai tertutup. Cuma kalau dia partai tertutup mulu berat nih, akhirnya mengakomodir mulai kader-kader yang dari Kristen, dari apa kayak gitu. Dan akhirnya nggak beda jauh juga sebenarnya basis masa gitu ya Bang ya. Iya, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi emang kalau tipologi partai kan catch all party. Catch all party. Emang yang lainnya ada apa lagi sih selain catch all party? Selain catch all party itu ya itu tadi partai ideologis itu. Partai ideologis ya, atau kader. Partai kader, partai ideologis. Iya. Partai kader, partai massa gitu kan. Iya. Macam-macam kayak Berarti gitu. catch all gitu. Catch all. Balik lagi nih sama lagi kayak Bang. Tujuannya adalah cuan. Yang penting dapat kayak gitu. Yang penting dapat jabatan publik, bisa cuan. Ya, enggak sesimplifikasi itu. Iya. Ada hal lain gitu. Tapi kan kalau misalnya gue boleh sedikit ngasih bridging gitu kan sebenarnya kan ada partai yang dia lebih kuat di figur, ada kuat di program sebenarnya gitu. Programatik apa figur? Ya, kalau sekarang saya lihat Iya. mengarah ke kebanyakan sih figur ya. Kebanyakan figur ya. Mungkin ada sedikit formula ya, programatiknya, tapi itu nggak dominan. Bahkan partai-partai yang menurut saya dipimpin oleh anak-anak muda gitu, itu
cenderung ke arah sana gitu ya. Ke arah sana, ke arah figur lagi ya balik. Cenderung ke arah figur. Jadi memang figur dari partai kita ini lebih kuat dibandingkan dengan program-program partai untuk rakyat itu apa gitu ya. Meskipun mereka ada ya, tapi kalau dilihat antara partai A dengan partai B itu program untuk rakyatnya itu hampir-hampir mirip gitu. Jadi tidak ada yang spesifik partai A ini misalnya mengusung soal lingkungan, spesifik partai B misalnya mengusung soal buruh, partai C isu apa lagi gitu. Nah, itu hampir semuanya diambil. Jadi nggak punya isu spesifik ya? Iya, nggak punya isu spesifik. Nah, tapi kalau balik lagi, akhirnya apakah kondisi partai yang catch for all dan cenderung ke figur, apakah emang itu ideal atau enggak sih sebenarnya? Iya, kalau sekarang dibilang partai politik ideal atau tidak, kembali lagi ke tujuannya. Ya, apakah dia melaksanakan agregasi dengan baik? Karena memang ini kan perkembangan zaman ya. Yeah. Kalau menurut saya ini perkembangan zaman yang tidak bisa ditolak gitu ya. Yeah. Karena pemilih sendiri juga ada yang mengidentifikasi diri dengan partai tertentu, ada yang enggak. Nah, itu kan yang jadi sasaran atau target pemilih oleh partai politik. Nah, sepanjang dia melaksanakan fungsi agregasi, fungsi apalagi pendidikan politik, fungsi rekrutmen dengan transparan, partisipatif dan akurat, menurut saya itu yang ideal. Itu yang dia. Jadi nggak apa-apa akhirnya kalau misalnya dia dia catch for all dan figur sentrik asal tetap itu tadi gitu, maksudnya ya asal tetap transparan, asal tetap melaksanakan tugas-tugasnya gitu loh. Ya, menurut saya apa yang bisa merubah itu sekarang? Iya sih. Doa, Bang. Karena gue ngeliat juga politik luar negeri sekarang kan cenderung ke populis kan, bahasanya kan cenderung ke figur sentris kan. Iya, maksudnya bukan jadi pertanyaannya kenapa kira-kira ada fenomena itu menurut Abang? Iya. Fenomena populisme dan figuritas itu jadi penting dan panglima di dan politik memang Indonesia. semua orang tuh sekarang ke tengah, maksudnya even si Amerika yang spektrumnya sangat kiri kanan, mereka juga terpolarisasinya berusaha ke tengah juga. Ya, kalau menurut saya sih ini fenomena global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Bukan elit global ya, Bang? Bukan elit global. Masuk, iluminasi. Kalau itu kayak konspirasi. Terus Bang, monggo. Ya, apa ya? Jadi kayak perkembangan internet, kemudian fenomena munculnya medsos, informasi dengan cepat, itu memunculkan realitas yang banal. Realitas yang banal. Ya, apa itu realitas yang banal? Realitas yang banal. Udah. Udah, stop. Lu udah ngerekam. Apa itu Bang realitas yang banal, Bang? Jadi melihat sesuatu dengan cepat sehingga nggak sempat melihat kedalaman. Jadi akhirnya terpola benar salah dan orang cenderung membaca informasi yang sesuai dengan referensi opininya gitu ya. Echo chamber bahasa kerennya. Echo chamber ya bahasa kerennya ya. Ya itu kan membuat manusia yang seharusnya melihat sesuatu terlebih dahulu sebelum memutuskan, itu jadinya terbawa emosi gitu, disrupsi diri. Ya katakanlah kalau sekarang nih, kita lihat timeline Facebook atau timeline IG atau Twitter ya, itu kan dalam satu layar aja itu ada berapa informasi. Dan semuanya bisa jadi menarik, bisa jadi enggak, sehingga kita scroll, tapi kita nggak sempet mendalami sebetulnya itu apa gitu. Ya kalau kita lihat internet sekarang itu kan, internet itu ya Facebook, ya Twitter, IG, Pornhub. Itu media apa sih? Pornhub apaan? Sosokan Anda aja. Terus pakai aja ya. Ya informasi datangnya dari situ. Makanya
Nah itu menurut saya jadi salah satu kemunculan populisme ya, pengaruh teknologi informasi. Iya, iya. Jadi Bener juga saking cepatnya kita nggak bisa nyaring dan semacamnya. Jadi tapi sesuai juga referensi. jadinya memang partai ideologis jadi nggak relevan dalam tanda kutip karena boro-boro lu mempelajari ideologi kan, kalau Iya. informasinya udah terlalu banyak ya udah jadi lu gua suka dia ganteng gitu, oh dia keren jadi ya udahlah apapun Iya, ideologinya jadi karena kemalasan untuk menggali informasi itu tadi gitu kan Iya. akhirnya. Bayangin kalau itu tahun 950-an itu ya. Nah, itu kan orang menyampaikan partai itu kan ngobrol. Oh gitu iya, ya. tahu dulu akhirnya. Ke rumah-rumah terus ikut kegiatannya. Jadi dia sempat mengenal ini partai ini seperti apa sih gitu ya. Atau visi misinya seperti apa. Nah, jadi proses-proses itu banyak yang hilang gitu. Hilang. Banyak yang hilang meskipun belum semuanya ya. Dan itu jadi istilahnya disrupsi informasi ya. Iya. Jadinya benar salah itu dimainkan dengan gampang, benar salah, hebat, nggak hebat, orang baik, orang buruk kayak gitu. Iya. Jadi gua nangkepnya tuh istilahnya kalau sekarang tuh politik substansial tuh kalah sama politik sensasional. Iya, betul. betul Politik sih. Jadi orang daripada ngomongin tentang narasi besarnya dia lebih suka melihat koleksi mobilnya. Iya, iya bener. Iyalah. Koleksi mobilnya atau gimana ngevlognya bagus. Bener-bener. Tapi berarti menurut lo sih, ini hal kayak gini akan sustain gak sih? Kan kita punya apa tadi? Sustainable Development Goals Goals, gue ya. udah hafal. SDGs. Iya, SDGs itu maksud gue hal kayak gini akhirnya akan sustain gak sih populisme ini dengan adanya kayak gitu atau akankah mempengaruhi sustainable development itu nantinya? Ya, SDGs ya. SDGs yang berkaitan dengan partai itu kalau nggak salah SDGs 16 ya. Betul. Bukan es cendol. Katanya sih 16 katanya. Saya juga belum baca itu. Apa ya? Kalau nggak salah hukum dan Transparansi. ya penegakan hukum kemudian transparansi ya. Ya. Proses-proses transparansi, partisipasi gitu ya. Jadi salah satu yang jadi target sasaran SDGs 16 itu kan lembaga negara dan lembaga-lembaga demokrasi. Ya. Partai politik salah satunya. Jadi kalau partai itu terbuka, partisipatif dan akuntabel itu pasti ya nyumbang ke SDGs 16 dan Indonesia tuh termasuk negara yang jadi panutan dalam Widih, panutan. beneran nih. Serius? panutan serius. Oh iya beneran. Padahal kayak tadi realitasnya. Dalam konteks SDGs ya. Iya. Dalam Iya. konteks SDGs. Panutan. Semua SDGs. Jadi dia menyatukan dalam RPJM, seperti PJMN ya. Terus menurunkannya dalam anggaran. Nah, Meskipun kalau dicek nih belum tentu nyambung. Secara normatif gitu kan. Iya, iya. terus. Dan itu di negara-negara lain nggak ada yang kayak Indonesia. Oh, nggak ada. Oke. Hanya beberapa negara saja lah. Terutama negara-negara maju gitu. Nah, aku kira memang kalau SDGs kemudian menyasar partai politik dengan misalnya program subsidi partai, itu akan jelas-jelas berkontribusi ke kesuksesan SDGs 16 gitu ya. Dan mewujudkan prasyarat-prasyarat yang saya sebutkan tadi itu ya. Ya itulah kira-kira. Tapi maksudnya berarti saat ini walaupun secara normatif kita bagus gitu secara normatif ke arah SDGs, tapi dengan adanya populisme dan privatisasi partai itu malah sebenarnya nggak sustain kan, maksudnya malah tidak membawa jalan kita menuju SDGs itu nggak sih? Iya, ya saya kira untuk situasi sekarang ya, partai yang mengandalkan figur, Ya. itu cara untuk mereduksi mereduksi secara pelan-pelan. Itu adalah membangun demokrasi internal gitu ya, demokrasi internal sehingga banyak figur punya pengaruh gitu ya di partai politik. Nah Bang kan, partai kan ada berapa yang memang dia ikut elektoral gitu kan. Kayak misal PDI, Golkar dan semacamnya. Tapi ada juga partai-partai non elektoral nih. Kayak Partai Rakyat Pekerja, terus Partai Hijau di Indonesia. Sekarang ada Partai Koperasi, terus juga ada
partai apa lagi? PRD misalnya. Menurut abang nih keberadaan partai non elektoral ini penting nggak sih buat proses demokratisasi di Indonesia? Menurutku penting ya, karena itu kan saluran partisipasi ya, saluran partisipasi, saluran ideologi yang mungkin ada orang yang merasa tidak terwakili oleh siapapun di partai-partai yang sekarang dapat kursi di DPR kan. Nah, cuman memang kelemahannya mereka nggak bisa membuat keputusan karena nggak punya kursi, sehingga lebih banyak diidentifikasi sebagai ormas. Iya nggak jauh beda sama ormas karena nggak channelnya nggak langsung gitu kan? Iya, channelnya nggak langsung dan bahkan nggak punya channel. Kalau ormas masih mending punya channel kan. Nah, tapi saya kira itu penting gitu ya. Karena itu balik lagi struktur sosiologis kita kayak gitu. Jadi memang ada yang tidak terwakili dan mereka butuh tempat untuk bagaimana mendesain program segala macam dan nggak harus punya kursi, mereka juga bisa berbuat sesuatu ya. Nah, misalnya ya bikin rumah sakit, misalnya bikin apalah pendidik sekolah gratis atau apa itu bisa juga. Intinya mau baik elektoral maupun non elektoral, keberadaan partai itu terpenting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan pamungkas. Monggo, Dana. Ini pertanyaan pamungkasnya diulang. Pertanyaan pamungkas. Udah langsung aja bang. Kalau misalnya abang jadi ketua komisi dua yang ngurusin parpol, nah kira-kira mau bikin aturan apa nih bang? Atau undang-undang apa gitu? Ya jangan susah-susah bikin partai. Oh gitu. Nah, apa ya? Biar semua terwadahi gitu, nggak didominasi. Jadi maksudnya aturan yang mempermudah orang bikin partai gitu? Iya, mempermudah, tapi ya jangan terlalu mudah juga. Nanti semua orang bikin partai. Iya, entah STM bikin, SD bikin, Partai Wildan Mamot. ibu-ibu PKK bikin. Tapi ya jangan terlalu ketat, gitu. Karena itu kan ekspresi ideologi, ekspresi ideologi dan ingin berkuasa. Orang kan boleh aja dan semua orang berhak mengakses terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan politik ya. Iya. Dan itu ya jangan terlalu dibatasi, nggak menarik. Gitu. Ya. Menarik. Dan itu satu. Yang kedua, bikinlah partai berbasis lokal. Oh, partai lokal. Oke. Buat siapa? Ya misalnya ada Kayak partai Aceh. Ya kayak di Aceh itu contohnya ya. Atau misalnya ada sekelompok orang atau masyarakat adat lah yang adat tertentu. Dia ini nggak terwakili oleh siapapun, sementara dia pengen membuat kebijakan yang menguntungkan dengan dirinya. Bikinlah dia partai supaya bisa dapat kursi, kan bisa aja. Jadi kayak partai Dayak, partai Sunda Wiwitan, partai apa yang lokal-lokal itu. Itu boleh aja. Ya ternyata sekarang nggak ada yang mewakili, ya kan? RUU masyarakat adat aja periode kemarin terlewat, ya kan gitu. Misalnya ya. Oke. Ya. Yang ketiga, doa aja lah. Banyak-banyak nanti kalau baik-baik jadi komisi 2 beneran. Jangan kayak Bang Erik. Disebut lagi. Kalau Bang Erik bukan komisi 2, yang penting terima komisi. Emang ada yang mau Oke, Dan lo kesimpulan Dan. Ya, gue masih melihat emang akhirnya ya balik lagi ke awal sih, gue ngelihat bahwa emang lembaga partai akhirnya kayak lembaga privat aja, kayak nggak jauh dari bank ya. Kayak bank. Yang akhirnya memang keputusannya masih diambil oleh orang-orang tertentu aja yang ternyata memang ini adalah impact dari emang partai kita belum demokratis dan belum modern gitu loh. Dan ini bahaya akhirnya, balik lagi bahaya. Gue nyambungin langsung bahaya untuk sustainable kita karena ya memang bener kata lu sekarang nih populisme nih lagi gila-gilanya akibat pertukaran informasi yang sangat tinggi. Tapi takutnya memang akhirnya nggak sustain gitu. Dan ini yang harus dimulai dimodernisasi, dimulai akhirnya partai itu benar-benar jadi benda publik yang emang harus diawasi oleh kita semua gitu dan partai juga harus berbenah dengan akuntabilitasnya dan segala macam sih gitu sih gue nangkapnya. Yeah. Dan ada proses demokratisasi di tingkat lokal, ya kan. Jadi kalau gue poin pertama yang gue dapat bahwa memang hari ini partai politik kita itu nggak punya pembelian ideologi yang jelas. Jadi lebih ke basis kepentingan pemilik maupun pialang saham di partai.
Itu satu. Yang kedua, gue lihat memang udah poinnya catch all party. Pokoknya semua masa coba dirangkul, diambil, diburu gitu kan. Terus juga karena teknologi tadi Abang Hanafi bilang akhirnya kita lebih kuat di figur karena mungkin informasinya terlalu banyak, kita dibanjiri, kita bingung nih cari informasi yang mana yang benar, akhirnya mengandalkan emosi kita ketimbang akal sehat kita gitu ya. Jadi emang kita dieksploitasi habis-habisan soal yang hal sifatnya emosional gitu. Terus yang ketiga, gue lihat memang tantangan terbesar kita adalah membuat si partai politik ini benar-benar bisa modern, bisa transparan, dan terutama bisa benar-benar jadi milik publik, bukan hanya milik privat. Dengan cara bagaimana nih partai nggak cuma menjadi penyambung lidah rakyat, tapi berjuang bersama rakyat. Partai bersama rakyat. Bersama rakyat. Dan yang selanjutnya, lagi-lagi kita harus kembali ke politik substansial, bukan politik yang sensasional. Karena kita harus membuat partai politik itu atau nggak polisi itu takut sama KPK, bukan takut sama Lambeh Turah. Iya benar. Oke, thank you. Kembali lagi di Wildan Mamot di Total Politik. Bye, thank you Bang. Thank you. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.